Halo semuanya, selamat datang di e-course Self Compassion sebagai kunci kesehatan mental remaja. Aku senang banget kalian udah ada di sini karena keputusan kalian untuk belajar tentang kesehatan mental itu super penting. Coba deh jujur aja. Siapa di sini yang pernah ngerasa gue kok bodoh banget, nilai jelek semua, atau kenapa gue nggak sekeren teman-teman lain, atau gue nggak layak punya temen atau disayangin. Kalau kalian pernah ngerasa kayak gini, kalian gak sendirian. Dan yang lebih penting lagi, ada cara yang lebih baik untuk ngadepin perasaan-perasaan ini. Caranya itu, kita pakai self compassion. Modul 1 ini, kita bakal bahas 3 hal penting. Yang pertama itu, apa sih sebenarnya self compassion itu? Terus, bedanya self compassion sama self esteem atau self pity itu apa sih? Dan yang ketiga, kenapa self compassion itu penting banget buat kehidupan kalian sebagai remaja? Yuk kita mulai. Yang pertama kita masuk ke definisi dan konsep dasar self compassion. Apa itu self compassion? Oke, pertama-tama, apa sih self compassion itu? Kalau diterjemahin literally, self compassion itu belas kasih pada diri sendiri. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kita jadi self-centered atau egois ya. Self-compassion itu adalah kemampuan untuk memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, terutama ketika kita lagi gagal, kita lagi susah, atau lagi ngerasa gak cukup baik. Bayanginnya gini, kalau sahabat kalian curhat, gue gagal ulangan nih, nilai gue jelek banget, kalian pasti nggak akan bilang, ya iyalah, lu emang bodoh. Nggak kan? Kalian pasti akan ngomong sesuatu yang suportif kayak, ya udah, nggak apa-apa. Kali ini emang susah. Next time pasti bisa lebih baik lagi. Nah, self compassion itu memperlakukan diri sendiri kayak kita nge-treat sahabat baik kita sendiri gitu. Simply put, be your own best friend. Nah, sebenarnya self compassion ini mereka punya 3 komponen utama yang dikembangin sama seorang psikolog yang namanya Christine Neff. Ketiga komponen ini itu tuh saling berkaitan dan bikin self compassion jadi powerful banget. Ayo kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada self kindness. Self kindness ini kalau misalkan di bahasa Indonesia ini namanya kebaikan pada diri sendiri. Ini itu tentang gimana kita berbicara sama diri kita sendiri. Contoh realnya gini, kalau self criticism atau kritik diri sendiri itu, gue gagal presentasi tadi, gue payah banget, bodoh, harusnya gue bisa. Tapi kalau misalkan kita pakai self kindness, itu berubah menjadi presentasi tadi emang gak selancar yang gue mau, wajar sih nervous. Ini kan pengalaman pertama, gue udah berusaha dan next time bisa lebih prepare lagi. See the difference? Self kindness itu gak berarti kita ngedeny kegagalan kita, tapi kita acknowledge it dengan cara yang lebih lembut dan konstruktif. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua kita masuk ke common humanity atau kemanusiaan bersama. Ini tentang menyadari bahwa penderitaan atau kesulitan itu adalah bagian dari pengalaman manusia yang universal. Artinya,
semua orang pasti pernah ngalamin. Pernah gak kalian ngerasa, kenapa sih cuma gue doang yang sial gitu? Teman-teman gue semuanya kayak baik-baik aja deh. Gue doang yang berantakan. Tapi Common Humanity itu ngingetin kita bahwa semua orang itu pasti pernah gagal, semua orang pasti banget pernah ditolak, semua orang pasti ngalamin insecure, dan semua orang itu pasti pernah ngerasa mereka itu gak cukup baik, even buat diri sendiri, bahkan orang lain. Bahkan orang yang kelihatan perfect pun di Instagram mungkin pasti juga punya struggle mereka sendiri, cuma emang gak di show it aja. Jadi instead of feeling hanya gue yang begini, kita sadar bahwa ini bagian dari being human dan gue gak sendirian. Selanjutnya yang ketiga itu mindfulness atau kesadaran penuh. Mindfulness itu tentang mengamati pikiran dan perasaan kita dengan seimbang. Gak surprise atau menekan, tapi juga gak over-identify atau larut berlebihan. Misalnya, over-identification itu, gue gagal, hidup gue hancur, gue gak akan pernah sukses. Kalau suppression, gak apa-apa, gue fine-fine aja kok. Padahal dalamnya tuh lagi remuk gitu. Terus yang terakhir mindfulness, gue ngerasa sedih dan kecewa karena gagal. It's okay to feel this way, perasaan ini valid. Tapi ini gak define siapa gue sepenuhnya. Nah, mindfulness itu acknowledge the pain tanpa drowning in it. Kayak kita lagi observe dari jauh. Oke, sekarang gue lagi ngerasa gini, gue akuin perasaan ini, tapi gue gak akan biarkan ini overwhelm gue. Nah, jadi singkatnya, self-compassion itu self-kindness, bicara baik sama diri sendiri, common humanity, sadar bahwa everyone struggles. Terus yang ketiga, mindfulness, acknowledge feeling tanpa berlebihan. Ketiga komponen ini bekerja bareng untuk bikin kita lebih resilient secara mental dan emosional. Nah, sekarang mungkin kalian mikir, oke, gue paham apa itu self-compassion. Tapi bukannya ini sama aja ya kayak self-esteem, atau jangan-jangan ini cuma self-pity aja, jadi manja? Good question. Dan ini important banget buat untuk dipahami karena banyak yang salah paham. Ayo kita bahas perbedaannya di bagian berikutnya. Oke, let's talk about self-esteem dulu. Self-esteem itu apa sih? Self-esteem adalah evaluasi kita tentang diri sendiri, kayak seberapa bagus atau berharga kita ngerasa. Biasanya self-esteem itu based on prestasi. Gue juara kelas, jadi gue hebat. Yang kedua, perbandingan dengan orang lain. Gue lebih pintar dari si A, jadi gue oke. External validation, banyak yang like postingan gue, berarti gue keren. Masalahnya apa? Self-esteem itu fluktuatif. Naik turunnya itu tergantung kondisi eksternal. Misal, menang lomba, self-esteem naik. Kalau misal gagal ujian, self-esteem itu bakalan jatuh. Dapat banyak likes, self-esteem naik. Kalau misalkan postingannya sepi, self-esteem itu bakalan turun. Jadi, self-esteem itu kayak roller coaster. Capek kan kalau harus naik turun terus. Terus, bedanya sama self-compassion gimana? Bukannya sama aja ya? Kita bahas di slide selanjutnya. Self-compassion itu stabil, nggak tergantung prestasi atau perbandingan.
Self compassion bilang, gue berharga bukan karena gue sukses atau gagal, tapi karena gue manusia yang layak untuk diperlakukan dengan baik, including oleh diri gue sendiri. Nah, kalau misalkan kita bandingin secara konkret, dalam situasi kamu gagal dalam ujian, kalau misalkan self esteem kamu tinggi, kamu bakalan, aduh nilai gue jelek banget, gue jadi ngerasa gue tuh bodoh, self esteem gue drop banget. Kalau misalkan kalian menerapkan self compassion, itu bakal berubah menjadi, oke, kali ini gue nggak perform sebaik yang gue harapkan. Ini tahu, dan gue ngerasa kecewa, and that's normal. Tapi ini nggak mengurangi nilai gue sebagai manusia. Gue bisa belajar dari ini. See, self esteem itu fokusnya di seberapa baik gue, sementara self compassion itu fokusnya di gimana gue nge-treat diri gue sendiri regardless of hasilnya. Research juga menunjukkan bahwa self compassion itu juga lebih sehat untuk kesehatan mental dalam jangka panjang karena nggak bikin kita jadi over dependent pada validasi eksternal. Seperti itu, guys. Nah, sekarang yang sering disalahpahami, self compassion itu sama dong kayak self pity. Jadi manja, jadi victim mentality. Sangat salah. Self pity itu adalah perasaan kasihan pada diri sendiri yang berlebihan dan biasanya disertai dengan yang pertama victim mentality. Kenapa gue selalu sial? Hidup gue tuh yang paling susah tau. Terus yang B, isolation. Cuma gue doang yang ngalamin kayak gini, padahal banyak. Terus yang ketiga, dramatisasi. Hidup gue hancur gara-gara ini. Terus yang keempat, stuck dalam masalah, nggak ada action untuk move forward. Self compassion ini sangat berbeda dari self pity. Kalau misalnya self compassion itu, yang pertama acknowledge the struggle. Iya ini susah dan gue ngerasa sakit. Yang kedua common humanity. Tapi gue gak sendirian, ini bagian dari hidup. Yang ketiga konstruktif. Apa yang bisa gue lakukan untuk handle ini dengan lebih baik. Yang terakhir action oriented, ada upaya untuk healing dan growth. Lalu kita masuk ke contoh konkretnya. Situasinya kamu putus sama pacar. Self pity itu kalau misalkan kamu menerapkan hal itu menjadi kayak, kenapa gue selalu tinggalin? Gue ini paling sial banget kayaknya sedunia. Gue gak akan pernah nemuin orang yang benar. Hidup gue tamat. Setelah itu kamu bakalan stuck dalam kesedihan berbulan-bulan tanpa effort untuk move on. Tapi kalau misalkan kalian menerapkan self compassion dalam situasi seperti ini, itu bakalan berubah menjadi, break up itu sakit banget. Gue ngerasa sedih, kecewa, dan heartbroken. Dan itu wajar. Banyak orang juga pernah ngalamin ini. Jadi gue gak sendirian. Gue kasih waktu untuk healing, tapi gue juga bakal berusaha untuk move forward step by step. Maybe gue bisa lebih fokus ke diri gue sendiri dulu, hangout sama temen, atau ikut hobi baru. See the difference? Self compassion itu empowering, bukan disabling. Oke, sekarang kalian udah paham apa itu self compassion dan apa yang bukan self compassion. Tapi mungkin kalian masih mikir, oke, sounds nice, tapi emangnya self compassion ini relevan gak sih sama hidup gue sehari-hari sebagai remaja? Gue kan bukan orang yang punya masalah besar. Well, mari kita lihat kenapa self compassion ini super relevan banget sama kehidupan kalian. Nah, pertama-tama let's acknowledge dulu, jadi remaja itu gak mudah.
Masa remaja itu periode transisi yang intens banget. Ada banyak hal yang terjadi sekaligus. Yang pertama ada perubahan fisik dan hormonal, kayak pubertas, hormones everywhere, physical appearance jadi super concern, kayak gue jerawatan, gue gendut, gue pendek, dan lain-lain. Terus yang kedua ada tekanan akademik dari ujian, tugas, PR yang numpuk, ekspektasi orang tua, harus masuk universitas favorit lah. Terus kompetisi dengan teman kelas atau overthinking soal masa depan, kayak kuliah di mana ya, kerja di mana ya. Terus yang ketiga itu ada drama sosial dan pertemanan, kayak peer pressure, friendship drama, dating dan patah hati. Terus yang keempat ini ada social media dan digital pressure, kayak comparison game, kayak hidup gue kok nggak seindah feed Instagram temen gue gitu, atau cyberbullying atau hate comments. Terus yang kelima itu ada identity crisis. Ini tuh kayak gue ini siapa ya, gue mau jadi apa sih, passion gue apa ya, value yang gue pegang apa ya. Dan semua ini terjadi bersamaan. No wonder banyak remaja yang overwhelmed. Kenapa self compassion itu penting banget buat remaja? Nah, disinilah self compassion jadi game changer. Ini bukan sekedar konsep bagus, tapi life skill yang praktis dan powerful. Gak semua orang bisa jago di semua mata pelajaran, dan nilai jelek atau gagal ujian itu gak mendefinisikan siapa kalian. Dengan self compassion, instead of gue bodoh, gue gak akan pernah sukses, kita bisa kayak, matematika emang challenging banget buat gue, tapi ini gak berarti gue worthless. Gue punya kelebihan di bidang lain yang gue bisa minta bantuan untuk improve dimnya. Research menunjukkan bahwa siswa dengan self-compassion tinggi lebih resilient menghadapi kegagalan dan lebih motivated untuk try again. Self-compassion yang dipelajari di masa remaja itu jadi lifelong skill. Skill ini bakal berguna di kuliah, buat ngadepin tekanan akademik yang lebih tinggi, terus di kerjaan, dealing with professional challenge, terus di relationships, building healthy partnerships, terus yang terakhir di kehidupan secara umum, kayak navigating ups and down. Basically, self-compassion itu kayak mental fitness. Sama kayak kita olahraga untuk jaga kesehatan fisik, self-compassion itu untuk jaga kesehatan mental. Di sini ada contoh kasusnya teman-teman. Biar lebih relate, aku bakalan share contoh kasus nyatanya. Rina, 17 tahun, siswi kelas 12. Rina itu siswa yang selalu dapat ranking, tapi di semester akhir dia gagal ujian kimia dan rankingnya tuh turun. Dia mulai shock dan mulai spiral. Gue gagal, gue mengecewakan orang tua, gue gak akan terima di PTN favorit, hidup gue hancur, gue bodoh dan gue worthless. Dampaknya, Rina jadi insomnia, anxiety, dan bahkan memulai self-harm. Enter self-compassion. Setelah belajar tentang self-compassion, Rina mulai shift perspektifnya. Oke, gue gagal ujian kimia dan itu bikin gue kecewa, tapi banyak juga siswa yang struggle dengan kimia. Gue gak sendirian. Satu nilai jelek gak define siapa gue atau masa depan gue. Gue boleh ngerasa sedih, tapi gue juga harus treat diri gue dengan baik. Gue bisa minta bantuan tutor, bisa belajar lebih giat, and try again. Gue layak untuk support dan compassion, including dari diri gue sendiri. Dengan self-compassion, Rina bisa recover dari setbacknya, bangkit lagi, dan eventually dia keterima di PTN yang dia mau. Tapi, yang lebih penting, dia belajar skill yang berguna seumur hidup. Key takeaway, self-compassion itu relevan banget. Self-compassion itu bukan luxury atau nice to have. Ini adalah essential life skill untuk kesehatan mental remaja, terutama di era yang penuh tekanan kayak sekarang. Oke, kita udah sampai di akhir modul 1. Mari kita recap apa yang udah kita pelajari hari ini. Yang pertama, self-compassion itu kemampuan untuk memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, terutama saat kita struggle.
terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu adalah self-kindness, companionity, dan mindfulness. Kayak jadi sahabat terbaik untuk diri sendiri. Dan yang kedua, self-compassion itu bukan self-esteem yang naik turun tergantung prestasi, self-pity yang bikin kita stuck dalam victim mentality. Self-compassion itu balance, konstruktif, dan empowering. Terus yang ketiga, self-compassion itu super relevan untuk remaja karena membantu menghadapi kegagalan akademik, melindungi dari toxic comparison di sosmed, membantu navigasi drama pertemanan, mengurangi perfeksionisme, dan yang terakhir membangun fondasi kesehatan mental jangka panjang. Oke, preview modul berikutnya. Di modul 2 kita akan deep dive ke salah satu musuh terbesar self compassion, yaitu inner critic. Di sini kita bakal belajar kayak gimana ngenalin suara inner critic kita, dari mana asalnya, dan yang paling penting gimana mengubahnya jadi inner supporter. Remember, you deserve compassion, especially from yourself. Thank you yang udah join modul 1 ini. Sampai jumpa ketemu di modul 2. Stay kind to yourself and see you soon.